Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Nurul Naza, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara singkat terkait pengalaman belajar saudari, mencangkup tantangan, keberhasilan, kegagalan, serta tujuan dalam belajar. Data ini hanya akan digunakan untuk keperluan akademik dan seluruh informasi akan dijaga kerahasiaannya. Apakah saudari berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan. Dan apakah saudari keberatan jika percakapan ini saya rekam sebagai bahan dokumentasi? Tidak sama sekali. Baik, terima kasih. Sebelum memulai, bolehkah saya meminta saudari memperkenalkan diri secara singkat, seperti nama dan aktivitas saat ini? Perkenalkan, nama saya Cutkinanti Kansari Rosi, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi. Saat ini saya sedang di semester 3. Oke, selanjutnya saya akan memberikan 6 pertanyaan. Apakah saudari bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bersedia. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana lingkungan keluarga atau teman mempengaruhi kebiasaan belajar Anda? Kalau menurut saya, lingkungan keluarga itu sangat amat berpengaruh terhadap kebiasaan belajar saya. Orang tua saya tuh selalu memberikan dukungan dan mengingatkan saya untuk belajar secara teratur. Selain itu, teman-teman di kampus juga membantu saya karena kami sering belajar bersama dan saling menyemangati kalau ada tugas yang sulit. Selain itu, lingkungan yang positif tuh juga buat saya jadi lebih termotivasi untuk belajar. Oh gitu ya, lingkungan yang positif emang ngaruh banget sih buat semangat belajar. Terus dukungan dari orang sekitar tuh juga kadang bisa jadi motivasi buat diri sendiri. Betul banget, Kak. Nah, pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa sih yang membuat keberhasilan itu bisa tercapai? Kalau saya pikir keberhasilan itu bisa tercapai karena adanya konsisten dan kemauan yang kuat untuk terus belajar. Saya juga selalu berusaha untuk nggak mudah menyerah. Kalau nemuin suatu kesulitan. Nah, selain itu saya belajar untuk mengatur waktu dengan baik dan memanfaatkan sumber belajar tambahan kayak internet atau diskusi dengan teman. Semua itu membantu saya untuk mencapai hasil yang terbaik. Setuju banget sih, konsisten emang kunci, nggak gampang juga, tapi kalau udah terbiasa pasti hasilnya kelihatan. Iya, yang penting konsisten. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara Anda bangkit dan memperbaiki diri setelah mengalami kegagalan itu? Ketika saya mengalami kegagalan, saya biasanya tuh lebih milih untuk nenangin diri dulu. Nah, setelah itu saya baru coba ngevaluasi kira-kira kesalahan saya tuh di mana. Entah mungkin saya yang kurang belajar atau saya yang salah untuk memahamin materi itu. Tapi dari situ saya akan buat rencana baru dan belajar dengan cara yang lebih efektif. Saya juga sering cari motivasi dari cerita orang lain yang pernah gagal tapi bisa sukses lagi. Oke. Nah, selanjutnya apa yang biasanya membuat Anda tetap semangat dan fokus dalam belajar? Yang paling buat saya semangat sih pastinya ingat apa tujuan saya. Tujuan saya yang pasti ingin sukses di masa depan dan membanggakan orang tua saya. Selain itu, saya merasa puas ketika bisa memahami materi yang dulunya tuh terasa sulit bagi saya. Nah, saya juga menjaga suasana belajar agar tidak membosankan, misalnya dengan mendengarkan musik ringan atau belajar bersama teman. Oke, yang selanjutnya kayak menurut Anda apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tuh bisa terwujud? Menurut saya, langkah pertama tuh yang pasti punya rencana yang jelas tentang apa yang mau kita capai. Nah, setelah itu kita harus disiplin untuk menjalani jadwal belajar dan tidak nunda-nunda tugas-tugas yang ada. Selain itu juga penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan antara belajar dan istirahat supaya nggak stres. Saya juga percaya kalau doa dan dukungan keluarga tuh sangat amat membantu untuk mewujudkan tujuan itu. Oke, nah yang terakhir nih, dari seluruh pengalaman belajar Anda, apakah pelajaran hidup paling berharga yang bisa Anda bagikan? Pelajaran paling berharga yang saya dapat yaitu kegigihan tuh lebih penting daripada kepintaran.
Kayak banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka mudah menyerah. Saya belajar bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika kita mau berusaha dan tetap percaya diri. Selain itu, saya juga belajar untuk selalu bersyukur atas setiap proses belajar saya, karena dari sana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Iya. Lagi juga pastinya. Iya, setuju banget sih. Kadang kegigihan itu lebih berharga daripada kepintaran. Baik, terima kasih atas waktu dan keterbukaannya dalam menjawab pertanyaan wawancara ini. Informasi yang Anda sampaikan sangat membantu untuk melengkapi data penelitian saya. Dengan demikian, wawancara kita hari ini sudah selesai. Semoga Anda selalu sukses dalam studi dan kegiatan yang sedang Anda jalani. Iya, terima kasih kembali.